Ini bener nggak nih kira-kira ini? Bener nggak ini? Pak Anies bener maju atau enggak ini? Kok saya jadi ragu-ragu. Begawan ini jadi bertanya-tanya ini. Jangan-jangan ora itu. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan dalam ngompol ngopini politik ya. Saya tinggal bahas topik Mas Budiman, Pak Prabowo dan Mbah Rizal dalam 3 hari ini. Tak pikir ini, Om Begawan pikir persoalan koalisi perubahan sudah tuntas. Wes rampung. Lah ya ternyata mereka masih saja berkutat dengan konflik antar mereka sendiri. Padu Dewi mau angkat isu ini kemarin jannya itu. Sebenarnya saya mau angkat isu ini kemarin. Cuma kalau sehari konten ngompol muncul 2 ya nggak enak ya sama yang lain. Om Begawan jadi nggak enak. Ini sebenarnya tidak ada kabar baru untuk koalisi perubahan ini tetap kabar lama, ora apa-apa, ndak apa-apa. Perlu kita bahas supaya masyarakat paham. Yakni konflik internalnya makin menguat saja, makin tajam, makin gesro. Gara-garanya apalagi kalau bukan tidak bertanggung jawabnya capres mereka. Ya Pak Anies Baswedan itu tidak bertanggung jawab. Nah, tidak bertanggung jawab soal apa coba? Ya soal siapa cawapresnya. Dia kan punya hak prerogatif untuk memilih capres. Nganti saiki yo mbok soal ndang-ndang itu loh. Emang apalagi PR terbesar saat ini untuk Pak Anies? Ya itulah. Hal itu pula yang menyebabkan beberapa waktu lalu Ketua Bapilu Demokrat itu Bang Andi Arief, temennya Budiman itu, yang mengaku akan setia di koalisi dengan PKS. Tidak seperti anggota lain yang berkhianat. Berkhianat siapa ini? Nah otomatis Nasdem ya meradang, nesuno, dia tersindir gitu loh, tersindir. Berawal dari situlah persoalan melebar kemana-mana. Senang ngendi-ndi gitu loh, hingga muncul keraguan. Ini bener nggak nih kira-kira ini? Bener nggak ini? Pak Anies bener maju atau enggak ini? Kok saya jadi ragu-ragu. Om Begawan ini jadi bertanya-tanya ini. Jangan-jangan ora itu lah. Dan pertanyaan itu yang membuat masyarakat jadi bimbang, gojag-gajeg, mangu-mangu. Iya apa ora? Nah, dampaknya elektabilitas Pak Anies stagnan, malah justru cenderung turun, serta tertinggal jauh dengan Pak Prabowo, apalagi dengan Pak Ganjar. Waduh itu. Nah, bagi Pak Ahmad Ali, Waketum Nasdem, ya supaya keraguan di masyarakat tidak muncul ini, dia meminta Bang Andi tidak menuding anggota koalisi lainnya. Ojo nuduh-nuduh gitu loh. Nah ini saya jadi mikir ini, apa jangan-jangan di persepsi Pak Ahmad Ali kayak masyarakat itu ya. Juga ragu-ragu itu loh. Juga ragu ini Pak Anies mau maju atau enggak. Mungkin Pak Ahmad Ali juga ragu-ragu ini kayak Om Begawan ini. Tapi mau bilang itu kekhawatiran pribadi, ya nggak tahu loh. Memangnya Pak Ahmad Ali berani ngomong gitu? Bisa kehilangan jabatan di Nasdem ntar. Dipecat Pak Surya Paloh, ciloko. Nah, karena keburu nanggung, tanpa sadar Pak Ahmad Ali menambahkan pengakuan kalau sinergi PKS, Nasdem dan Demokrat itu belum terbangun. Dengan relawan juga belum terlihat loh. Lah iki malah bukaan dapur. Ternyata kondisi koalisi perubahan semakin awut-awutan loh ini. Kok kayak baru orang belajar berorganisasi loh, ngisi-sini jadi baru latihan ngumpul-ngumpul mungkin ini, mau punya hajat dan terkesan tidak ada komando belas itu melanggut dewi-dewi ini. Nah, dalam konten ngompol beberapa waktu yang lalu, ya, saya kan sudah bilang kuncinya itu di capresnya, di Pak Anies sendiri itu loh. Kalau dia jalan semaunya sendiri, tidak bisa mengatur atau orkestrasi tim, akibatnya ya memang begitu.
Pak Anies mau diakui atau tidak, memang seorang pemikir. Oh, hebat ya kalau mikir, cerdas dia itu. Tapi bahwa dia seorang organisatoris, ya belum tentu. Ya enggak kalau itu. Nah lihatlah bagaimana Kemendikbud di bawah konsolidasinya, atau Jakarta waktu dia pimpin. Tidak ada kesamaan gerak yang seirama, orang maju bareng, orang kompak gitu loh. Makanya ungkapan Pak Ahmad Ali sejatinya ya keresahan para bawahannya Pak Anies waktu jadi Mendikbud. Kegundahan anak buah di jajaran Pemprov DKI. Ya Pak Anies sendiri permasalahannya, capresnya itu. Nah, jika nggak percaya, coba cek deh. Atau tanya sama Pak Ahmad Ali. Kok Pak Ahmad Ali? Pak Ahmad Reza. Sama-sama namanya itu. Itu bekas wakil gubernur DKI. Penggantinya Pak Sandiaga itu. Nah, dia tahu benar tuh bagaimana karakter kepemimpinannya. Tapi kalau disuruh pidato, Pak Anies itu jempolan. Pinter itu. Merangkai kata-kata itu pinter. Persoalannya kita itu lagi cari manajer yang bisa mengelola negara dengan baik, yang seluas ini dari Sabang sampai Merauke, bukan sekedar orator ulung, orang mau pintar pidato itu loh, atau penghibur kegelisahan rakyat menjelang mereka tidur, bendong ngimpi, bukan itu. Jadi upaya Pak Ahmad Ali mau mensinergikan 3 parpol koalisi perubahan akan sia-sia, mubazir itu loh. Nah, sepanjang sang komandan sendiri nggak jelas ya, bawahnya ya kocar-kacir itu loh. Tahapan-tahapan menuju kontestasi mau bagaimana nek koyo ngene iki. Koalisi perubahan itu mau dah cilok. Nah, seorang kepala negara itu mestinya punya komposisi seimbang. Bukan hanya kecerdasan otak, kecerdasan strategi, kecerdasan jiwa, itu juga kecerdasan nuraninya juga. Kecerdasan otak pasti tidak ada yang meragukan Pak Anies. Oh, cerdas dia, mantan rektor, profesor, tetapi semuanya kok terbukti zong gitu. Mau pimpinan koalisi perubahan bersabar gimana nih? Mau bersedia menunggu bagaimana? Tidak mendesak-desak capres segera memutuskan siapa pendampingnya. Lah tapi waktu kan berjalan terus ini. Kalau nggak desak-desak, disusu-susu ya randang-tang. Memangnya dipikir Pak Anies itu merasa terbebani dengan tanggung jawab itu. Oh, liane dondang pengen-pengen nih Pak Anies ya santai-santai saja, nggak terbeban. Nah itu pada saat Pak Sandi maju Pilpres waktu itu, saking bingungnya butuh 20 bulan untuk memutuskan siapa pengganti Pak Sandi kok yang akan menjabat wakil gubernur itu loh. Apakah itu karakter? Jelas itu karakter. Mosok suwene nganti 20 bulan kan tidak boleh itu. Dan ini terbukti bukan karakter orang yang berhati-hati dalam memilih, tetapi karakter peragu. Milih wakil pengganti PAW nanti 20 bulan. Jakarta DKI makanya repot mau maju. Maunya memilih yang sempurna. Ya, selain elektabilitasnya tinggi, duitnya banyak, orang partai bisa diajak kerjasama, minim konflik, tidak punya kasus. Lah siapa cawapres yang memenuhi kriteria semua itu yang mau mendampingi Pak Anies? Ayo renek itu loh. Silo meneh ini. Lah mestinya ini Pak Anies kan introspeksi. Memangnya dia dipilih Nasdem karena tidak punya kekurangan? Punya. Orang awam saja bisa menebak kok. Dia tidak punya partai yang pertama. Rekam jejaknya juga memprihatinkan. Lalu atas pertimbangan apa loh Pak Surya Paloh itu memilihnya itu? Deklarasi Nasdem mencalonkan Pak Anies, jadi pertimbangannya apa? Begawan kadang-kadang ya bertanya-tanya. Ya karena bisa diatur-atur mungkin. Awalnya Pak Surya berpikir loh, Pak Jokowi juga demikian loh. Kenyataannya tidak sama sekali. Merasa dipilih Pak Surya Paloh, Pak Anies ini makin belagu. Nek basa Jawa itu makin kemelintri itu. Makin sok-sokan. Yang saya loh nih, kemelintri seperti Begawan. Nah, kembali ke perdebatan antara Bang Andi dan Pak Ahmad Ali. Persepsi para anggota koalisi perubahan itu mau disamakan katanya. Tapi adakah paduannya? Adakah panduannya? Adakah
yang mengatur hal tersebut. Oke, anggap saja panduannya yakni perubahan untuk perbaikan. Tapi breakdown perubahan itu perubahan yang bagaimana? Sehingga piye itu? Yang seperti apa? Dan aspeknya apa saja? Loh, ingat loh, bilang perubahan, faktanya bicaranya melompat-lompat loh. Iya loh, itu orang perubahan itu namanya. Termasuk ikut pula itu mengkritisi PPDB, sistem zonasi tentang pendidikan itu untuk murid baru. Aneh juga ini mantan rektor ini, mantan Mendikbud mengkritik PPDB, sistem zonasi. Lah apakah secara substansif Pak Anies tidak paham maksudnya itu? Dia kan dari kalangan akademisi, harusnya paham dong. Konflik-konflik yang muncul dalam PPDB, sistem zonasi itu karena ada anak-anak yang pindah tempat tinggal jelang kelulusannya. Itu salah satu problem permasalahan. Dan tidak sesuai alamat tinggalnya. Hanya demi mengejar diterima di sekolah tertentu. Nah ini sepertinya Pak Anies benar-benar gagal paham ini di masalah ini. Ini salah satu contoh loh. Kali di soal yang mestinya dia kuasai saja gagal paham. Masalah pendidikan, padahal dia latar belakangnya akademisi. Lah bagaimana dengan urusan-urusan bidang yang lain, bidang kepemerintahan, hukum dan sebagainya, seperti keamanan negara dan sebagainya, ekonomi. Ya kita tahu kok, Pak Anies itu lulus dari Amerika loh, Amrik loh, sebagai lulusan bidang politik ekonomi. Namun kemampuannya menata ekonomi Jakarta juga tidak terlihat menonjol. Orang yang signifikan itu loh. Nah, Bang Andi menilai, Bang Andi Arief, untuk menaikkan elektabilitas, Pak Anies perlu segera mendeklarasikan cawapres. Ning sopo? Oh, Begawan jadi bingung. Tapi lagi-lagi Pak Ahmad Ali bilang, butuh kehati-hatian. Nah, ingat loh, Oktober niku pun mboten suwe melih loh niku, tidak lama lagi loh. Ini batas waktu untuk pendaftaran capres dan cawapres atau tingkat penyerahan pasangan capres dan cawapres. Memang benar memilih pasangan capres-cawapres itu perlu dipikir dengan matang, ditimang-timang, dipikir, dipertimbangkan. Tapi sudah hampir 11 bulan kok. Oh, lahiran itu. Belum juga mendapatkan gandengan. Itu menunjukkan kalau Pak Anies tidak memiliki kemampuan mengamati, mencermati siapa orang yang layak diajak bertarung di 2024. Pak Ahmad Ali tetap meyakini konsolidasi partai pendukung yang bisa dongkrak elektabilitas. Ya benar. Dan kenapa konsolidasi 3 pimpinan parpol koalisi perubahan tidak segera terwujud? Ada apa ini gerangan? Apakah saat ini Pak Surya Paloh yang sudah tidak muncul lama bicara di publik, dilanda kebingungan, galau dan sebagainya, ini tanda-tanda ini dibaca loh oleh PDIP. Sehingga kemarin muncul suara menggandengkan Pak Ganjar dengan Pak Anies. Meskipun itu orang mungkin itu. Bagi Pak Surya Paloh, opsi ini pasti jauh lebih realistis ketimbang menunggu Pak Anies yang tak jelas langkahnya. Tapi seandainya mereka berkoalisi, akankah Pak Anies bersedia? Ambisi pribadinya itu jadi presiden loh, bukan wakil presiden loh. Masa pengen jadi wakilnya Pak Ganjar? Itu ira mungkin itu loh. Oke lah, nanti kita bahas-bahas yang lain ya tentang Pak Anies. Ini gayeng loh kalau bahas Pak Anies itu. Oke, sampai jumpa tetap di Ngompol Opini Politik. Salam Begawan.